Halo teman-teman, nama saya Alfa dan selamat datang di Alfa Historia. Disclaimer, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media baru sejarawan. Jadi mungkin cara penyampaian saya di video ini akan sedikit kaku. Tapi tenang, nanti saya akan tambahkan beberapa lapisan humor dan meme agar tidak terlalu kaku, namun tetap berbobot. Jadi, sesuai namanya, channel ini akan membahas hal seputar sejarah, mau itu tokoh atau peristiwa penting. Dan saya sudah putuskan untuk video pertamanya kita akan awali dengan membahas tokoh sejarah yang sangat penting sekali namun membujang seumur hidupnya. Kita akan bahas di segmen Noring Sila King. Immanuel Kant, ia lahir di sebuah pulau kecil di Prusia Timur bernama Königsberg pada 22 April 1724. Dulunya wilayah ini adalah wilayah kekuasaan Jerman, namun sekarang sudah berganti ke Rusia dan sekaligus berganti nama menjadi Kaliningrad. Ayah Kant bernama Johann Georg Kant merupakan imigran dari Skotlandia yang bekerja sebagai pengrajin pelana. Ibunya bernama Anna Regina Reuter adalah orang asli Jerman yang sangat religius. Ibu Kant adalah orang yang sangat berpengaruh dalam perkembangan moral dan spiritual Kant sejak kecil. Kedua orang tua Kant merupakan pengikut setia cabang Pietis dari Gereja Lutheran yang mengajarkan bahwa agama adalah bagian dari kehidupan batin yang diungkapkan dalam kesederhanaan dan kepatuhan pada hukum moral. Pendeta dari Gereja Lutheran inilah yang nantinya akan banyak membantu Kant untuk memperoleh pendidikan yang layak. Saat Kant berusia 8 tahun, dia masuk ke sekolah Pietis yang dipimpin oleh pendetanya. Dan disinilah dia mulai mencintai karya-karya Latin, terutama pada penyair naturalis bernama Lucretius. Kant melanjutkan pendidikannya di Universitas Königsberg tahun 1740 dan mengambil studi teologi. Kant sering mengambil kursus teologi dan bahkan ia juga sering berkhotbah dalam beberapa kesempatan. Ya, jadi dari sini kita tahu bahwa ternyata didikan dari orang tua Kant itu cukup berhasil, luar biasa. Namun meski demikian, Kant rupanya tertarik pada bidang keilmuan lain, yaitu fisika dan matematika. Dalam bidang ini Kant banyak dibantu oleh profesor muda bernama Christian Wolff, yang juga menaruh minat pada hal yang sama. Kant banyak membaca tulisan-tulisan dari Sir Isaac Newton. Dan atas dasar inilah, pada tahun 1744 ia membuat buku pertamanya, berjudul Thoughts on the True Estimation of Living Force. Buku ini membahas tentang energi kinetik dan diterbitkan tahun 1749. Dan juga, kalau kalian pernah dengar tentang teori nebula, salah satu penggagas dari teori tersebut adalah Immanuel Kant. Ini orang pure genius jujur. Ada satu hal yang melekat pada diri Kant, yaitu kehidupan yang monoton. Makan, minum, belajar, membaca koran, jalan-jalan, dan pergi ke kampus. Semua memiliki waktu tersendiri, dan para tetangganya tahu betul kalau jam 4 sore, Kant dengan mantel dan tongkatnya sudah meninggalkan rumahnya menuju jalan raya di bawah naungan pohon limau. Setidaknya itulah yang dikatakan penyair Heine yang menulis tentang hidup Immanuel Kant. Pada tahun 1746, ayah Kant meninggal dunia. Ditambah, Kant gagal mendapatkan jabatan asisten di salah satu sekolah yang tergabung di Universitas Königsberg. Dan demi menghidupi dirinya sendiri, Kant menjadi privat dosen bagi keluarga-keluarga kaya. Selama karirnya menjadi privat dosen, Kant banyak menulis buku. Yang paling terkenal diantaranya adalah Universal Natural History and Theory of the Heavens. Buku ini membahas tentang teori asal-usul alam semesta, yang mengatakan bahwa alam semesta itu awalnya hanya awan dan debu, yang kemudian mengalami kondensasi. Yang dimana tadi saya sudah singgung, kalau Kant ini salah satu penggagas dari teori nebula. Teori itu dibahas di buku ini. Yang kedua adalah The Only Possible Basis for a Demonstration of the Existence of God, yang diterbitkan tahun 1763. Dalam buku ini, Kant berusaha membuktikan keberadaan Tuhan. Memang pada abad ke-18, topik mengenai pembuktian Tuhan itu menjadi salah satu topik panas dalam filsafat. Akhirnya, selama 15 tahun menjadi privat dosen, Immanuel Kant diangkat menjadi profesor logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Dan pada masa profesornya ini biasa disebut dengan masa kritisme, karena Kant banyak menulis karya yang mengkritik tentang pemikiran rasionalisme. Karya terbesarnya adalah Critique of Pure Reason, hasil dari meditasinya selama 10 tahun dan diterbitkan tahun 1781. Di buku ini Kant ingin menjawab pertanyaan besar. Apa yang kita bisa ketahui dengan akal budi murni tanpa pengalaman? Ia berusaha menyelidiki tentang batas dan kekuatan rasionalitas seorang manusia, serta bagaimana kita membentuk pengetahuan. Di buku ini ada pembagian pengetahuan yang sangat menarik,
yaitu pengetahuan priori dan pengetahuan a posteriori. Tapi saya kira kita tidak akan bahas buku ini di sini karena sekali lagi waktu dan deadline tugas ini sudah dekat. Mungkin kita akan bahas di next video. Anyway, proses penulisan buku ini tidak terlepas dari pengaruh David Hume. Mengingatkan sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan karya David Hume. Nah, kita tahu sendiri bahwa David Hume ini adalah seorang empirisme garis keras. Jadi saya lihat ini ada main ini. Sampailah kita pada penghujung hidup sang filsuf. Selama hidupnya, Immanuel Kant tidak pernah menikah. Meski ia sempat berniat mendekati seorang wanita, namun karena keraguannya, ia tak kunjung menyampaikan perasaannya. Pada akhirnya, wanita itu menikah dengan pria lain. Sejak 1790, Immanuel Kant mengalami penurunan kesehatan. Immanuel Kant meninggal pada 12 Februari 1804 di kota kelahirannya, Königsberg, tepatnya di Katedral Königsberg. Ia wafat di usianya yang ke-79 tahun. Di saat-saat terakhirnya, sebelum maut, Kant mengatakan, "As is good," yang berarti ini baik. Ia menunjukkan bahwa Kant sudah berdamai dengan ajalnya, dan menganggap bahwa kematian adalah hal yang terbaik baginya saat itu. Di atas batu nisannya tertulis, "Dua hal yang selalu memenuhi hati saya dengan kekaguman yang terus bertambah. Langit berbintang di atasku, dan hukum moral di dalam diriku." Maka biarlah dia abadi dalam karyanya. Sampai jumpa di video berikutnya.